Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan teknik dalam membatik. Sebelum masuk ke tahapan membatik, haruslah kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam membatik, meliputi alat, canting, kain, kompor, pensil, serbet, lalu bahan yang meliputi malam atau lilin, pewarna kimia atau naptol, dan minyak tanah untuk bahan bakar kompor. Untuk proses dalam membatik, terdapat 5 tahap. Yang pertama adalah membuat pola pada kertas. Yang kedua adalah membuat pola pada kain atau japlak. Yang ketiga adalah mencanting. Yang keempat, tahap pewarnaan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah tahap pelorotan. Untuk tahap atau proses yang pertama adalah membuat pola pada kertas atau yang biasa disebut menyungging. Di sini kita membuat pola terlebih dahulu di kertas, lalu nanti dijiplak ke kain. Karena jika kita langsung membuat pola di kain, maka akan sulit untuk dihapus jika terjadi kesalahan saat kita membuat pola. Jadi alangkah baiknya kita membuat pola di kertas terlebih dahulu. Untuk tahap selanjutnya adalah japlak atau memindahkan pola pada kain. Nah, di sini japlak itu sendiri seperti dengan jiplak. Dengan cara kertas diletakkan di bawah, lalu kain diletakkan di atasnya. Setelah itu, kita dapat menjiplak pola yang terdapat pada kertas tersebut. Untuk tahap selanjutnya adalah mencanting. Mencanting adalah proses melekatkan lilin atau malam menyesuaikan dengan pola yang telah kita buat pada kain. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap pewarnaan. Nah, dalam proses pewarnaan ini, kain direndam dalam larutan pewarna alami atau pewarna kimia. Tetapi pada batik tulis atau batik zaman sekarang biasanya menggunakan pewarna kimia yang berupa naptol atau remasol. Untuk tahapan yang terakhir adalah proses pelorotan. Tahap ini dilakukan dengan memasukkan kain pada air yang mendidih untuk meluruhkan dan melarutkan malam pada kain. Setelah kain direbus dalam tungku yang mendidih, lalu dapat diputar-putar dengan kayu supaya malam cepat luruh. Nah, setelah proses ini dirasa cukup, kain dapat diangkat, lalu kain dapat dibilas bersih dengan air mengalir atau air dingin. Lalu dapat langsung dijemur. Di sini yang perlu diperhatikan adalah dalam menjemur kain tidak boleh dijemur langsung terpapar sinar matahari, dikarenakan dapat merusak warna atau warna dapat memudar. Jadi, disarankan untuk menjemur kain di dalam ruangan atau di tempat tertutup sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dalam membatik, terdapat tips dan trik yang dapat dilakukan terkhusus pada anak yang baru mulai belajar membatik atau pemula. Yang pertama adalah saat membatik, ambillah malam dalam ukuran yang sedikit. Dikarenakan jika mengambil malam penuh akan berisiko tumpah dan menetes. Yang kedua, dalam memegang canting jangan datar dikarenakan akan menetes. Tetapi peganglah canting dengan sedikit agak naik lalu tiup lubang canting dan aplikasikan ke kain. Yang ketiga, pastikan cairan malam dalam kondisi panas yang stabil dikarenakan malam yang terlalu panas menghasilkan goresan malam yang melebar, sehingga tidak sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan jika malam terlalu dingin, maka malam akan menggumpal dan tidak tembus ke kain bagian belakang. Dan yang terakhir, yang pasti, mencantinglah dengan hati-hati dan tidak terburu-buru, agar mendapat hasil yang diinginkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya adalah tahap-tahapan dalam membatik terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, membuat pola pada kertas, lalu pola dijeplak ke kain. Selanjutnya, pola yang sudah dipindah ke kain dicanting dengan malam atau lilin sesuai dengan pola. Lakukan tahap pewarnaan dengan merendam kain pada larutan pewarna.
Bisa dengan naptol atau renasol atau dengan pewarna buatan atau kimia lainnya. Setelah kain terwarna dengan sempurna, lalu dikeringkan. Setelah itu, lorot kain dengan merebus kain ditunggu air mendidih agar malam luruh. Setelah dirasa cukup, kain dapat diangkat lalu dibilas dan dijemur dengan tidak langsung terpapar sinar matahari. Pastikan kestabilan panas malam, lakukan secara hati-hati dalam setiap prosesnya agar menghasilkan batik yang sesuai dan yang diinginkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.